Sampai suatu hari, di tahun 2000, ada nih seorang wartawan gila bernama Alex Jones yang dengan gagah berani nekat menyusup ke dalam Bohemian Grove, guys. Di hari itu, agenda ritual cremation of care memang sedang dilakukan dan Alex berhasil merekam seluruh kegiatan ritual tersebut. Assalamualaikum, halo semuanya. Gimana kabarnya, guys? Udah masuk hari Jumat lagi, weekend lagi, yang berarti waktunya ketemu Widi lagi. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semua ya, dilancarkan semua aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Wow, udah 3 bulan guys. Gak kerasa ya, 3 bulan lamanya kelas pertama nemenin kalian. Makasih buat yang udah setia klik setiap ada video dari kelas pertama. Mohon doanya juga, mudah-mudahan kita tetap ketemu terus, masih terus ngobrol-ngobrol, discuss soal ya hal-hal yang ada di dunia lah. Mudah-mudahan juga bisa bertahan sampai nanti episode ke 2700 gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kemarin waktu gue lagi ngedit episode 11 ya, di sela-sela itu out of nowhere tiba-tiba banget nih gue kepikiran sama sebuah perkumpulan aneh gitu, atau klub lah kita sebut aja. Gue sempet nemuin artikel tentang mereka di internet saat itu. Nah kemarin gue keingetan lagi, terus gue coba untuk cari-cari informasinya. Ini perkumpulan bukan main-main guys. Isinya orang-orang penting, orang-orang yang berpengaruh di dunia, di papan atas lah ya. Yang mana mereka ini sering mengadakan acara atau agenda di tengah hutan. Yes, di tengah hutan guys. Nah dari sana gue mendapatkan banyak informasi tentang perkumpulan ini. Sesuai di judul, gue akan ajak kalian untuk masuk ke Bohemian Club. Yuk, kita bahas di kelas pertama. Bohemian Club, sebuah perkumpulan eksklusif pria-pria elit yang didirikan di tahun 1872. Anggotanya orang-orang penting kelas dunia guys. Mereka ini sering mengadakan kumpul-kumpul atau agenda di sebuah hutan yang mereka beri nama Bohemian Grove. Nah, sebetulnya di episode ini gue lebih ingin membahas tentang Bohemian Grove-nya ini guys, tempat mereka kumpul-kumpul ini. Nah, gue menemukan artikel tentang Bohemian Grove tuh sebetulnya memang udah cukup lama ya. Ya mungkin 1 atau 2 tahun ke belakang. Dan itu pun gak sengaja gue temuin. Setelah gue cari tahu ya, gue banyak riset lagi di internet tentang perkumpulan ini atau tentang lokasi tempatnya. Gue menemukan bahwa memang Bohemian Grove ini real guys. Dia memang ada. Sebuah hutan dengan luas 1.100 hektar yang berlokasi di Monterey, negara bagian California, Amerika Serikat. Bohemian Club sering mengadakan acara di tempat itu di bulan Juli setiap tahunnya. Anggotanya gak main-main guys. Di sana ada Presiden Amerika, kemudian CEO atau petinggi-petinggi perusahaan raksasa dunia, Bank Dunia, dan mungkin tokoh-tokoh politik papan atas yang memang namanya jarang terekspos di media. Mereka menyebut kumpul-kumpul ini sebagai camp selama 2 minggu yang berisi bukan rapat penting, bukan membahas tentang seluk-beluk bisnis mereka, no. Tapi mereka mengadakan acara ini sebagai bentuk atau sarana refreshing, bonding, kemudian juga diskusi kecil, pentas seni, teater, tapi juga sambil ritual.
Itu tadi sedikit latar belakang tentang Bohemian Club dan Bohemian Grove. Sekarang kita masuk ke acaranya. Salah satu agenda utama mereka diberi nama Cremation of Care. Sebuah ritual yang mereka lakukan di malam pertama, di mana di sana mereka bisa dikatakan membakar simbol kekhawatiran, empati, dan rasa tanggung jawab. Jadi apa ya? Kayak semacam upacara untuk membuang moralitas. Di depan patung burung hantu raksasa dengan tinggi sekitar 30-40 meter, mereka menyalakan api unggun. Ada sebuah figur atau orang-orangan berbentuk manusia yang mereka sebut dulker dibakar sambil diiringi musik dan juga narasi teatrikal. Seolah-olah mereka berkata dengan lantang, guys, mari kita tinggalkan rasa empati dan bersenang-senang tanpa beban nurani. Yang bikin merinding, ini bukan teater biasa, guys. Ini dilakukan oleh orang-orang yang mengatur dunia. Gue mengutip dari situs whorulsamerica.ucsc.edu. Pada sebuah upacara di tahun 96, ada 3 orang yang membawa tongkat dan melakukan aksi tambahan. Mereka adalah mantan Presiden Amerika, George Herbert Walker Bush, aktor Clint Eastwood, dan juga pembawa berita terkenal, Walter Cronkite. Mereka bertiga memainkan peran sebagai katak tepi danau. Lalu mereka bernyanyi seperti kata-kata di iklan TV Budweiser yang memang sempat terkenal di era 90-an, guys. Hanya saja, saat itu mereka sambil berteriak, cremation, cremation, cremation. Mungkin ya, kalau yang hadir di dalamnya itu CEO dari perusahaan hiburan atau mungkin hospitality, ya fine lah, itu masih bisa dinalar. Mungkin mereka mencari inspirasi di dunia hiburan gitu ya. Tapi ini yang tercatat pernah atau mungkin masih gabung dan menghadiri camp di Bohemian Grove ini tuh serem-serem banget, guys. Di antaranya nih, Richard Nixon, ini mantan Presiden Amerika. Beliau pernah bilang bahwa acara atau upacara yang dilakukan di dalam Bohemian Grove itu weird and kinky. Aneh dan kinky itu kayak praktek seksual yang nggak biasa, guys. Jadi aneh gitulah. Kemudian ada juga Ronald Reagan, ya tadi ya, George Herbert Walker Bush, anaknya George Walker Bush. Kesemuanya mantan Presiden Amerika ya. Lalu ada Henry Kissinger, Dick Cheney, dan Colin Powell. Ini mereka tokoh militer dan intelijen Amerika ya. Kemudian yaitu tadi aktor Clint Eastwood. Ini aktor senior, guys, aktor kawakan. Ya di tahun ini pun beliau sudah menginjak usia 95 tahun. Lalu ada pimpinan dari Time Warner. Kalau kalian gak familiar, mungkin kalian familiar dengan AT&T, dengan any bells. Mereka semua kumpul jadi satu di tempat ini, guys. Lakukan ritual-ritual aneh tersebut, dan semuanya, I mean everyone yang hadir di sana adalah laki-laki, tanpa satu orang pun wanita. Diadakan secara tertutup dan tanpa diliput oleh wartawan. Bahkan yang gue dengar, wartawan atau ya pers, awak media gitu ya, justru malah jadi member di sana. Bohemian Grove tuh gampangnya udah jadi ya kayak rahasia umum aja, guys. Kenapa? Karena sebetulnya banyak yang tahu tentang tempat ini. Banyak juga orang yang tahu tentang perkumpulan yang bernama Bohemian Club. Tapi masyarakat tuh kayak, oh ya udah aja. Mereka kayak menganggap ini nggak penting gitu ya. Dan media pun jadi kayak males untuk mengangkat isu ini. Ya, atau mungkin udah diatur sedemikian rupa supaya memang kayak gini gitu ya. Sampai suatu hari di tahun 2000 ada nih seorang wartawan gila bernama Alex Jones yang dengan gagah berani nekat menyusup ke dalam Bohemian Grove, guys. Di hari itu agenda ritual Cremation of Care memang sedang dilakukan dan Alex berhasil merekam seluruh kegiatan ritual tersebut.
Di video yang di-share oleh Alex, terlihat samar-samar ada patung burung hantu, kemudian api unggun, suara musik, dan juga suara-suara aneh ritual. Besar kemungkinan suara-suara ritual itu yang tadi gue sempat sounding ya, dilakukan oleh orang-orang besar tadi. Sejak saat itu, Bohemian Grove bukan lagi mitos guys, melainkan ya jadi kayak kenyataan yang dibungkus privacy. Kalau kalian notice, dari awal gue sering menyebut burung hantu guys. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa burung hantu sih? Kenapa patung raksasa yang di tengah altar itu menggunakan figur burung hantu? In case you wonder, dari beberapa sumber yang berhasil gue dapetin. Nah jadi di beberapa kebudayaan guys, burung hantu itu menjadi simbol kebijaksanaan. Namun, burung hantu juga bisa diartikan sebagai simbol kegelapan, pengintaian, dan juga ilmu pengetahuan tersembunyi. Di Bohemian Grove, mereka melakukan ritual penyembahan kepada patung burung hantu yang mereka sebut Moloch. Kalau kita telusuri lebih dalam, Moloch adalah dewa kuno yang di masa lalu pernah dikaitkan dengan ritual pengorbanan anak-anak di Timur Tengah. Makanya nggak heran muncul teori bahwa di Bohemian Grove ada sisi yang lebih gelap dan lebih dalam dari sekedar perkumpulan simbolis. Banyak pihak yang meyakini bahwa Bohemian Grove itu bukan tempat yang main-main guys, tapi tempat untuk melatih para elit global untuk lepas dari moral. Dan upacara cremation of care itu kayak semacam training bagi mereka untuk bisa menjadi dingin demi bisa mengambil keputusan-keputusan kejam tanpa rasa ragu dan beban di hati. Bahkan ada juga selentingan yang mengatakan bahwa perang Irak, bailout ekonomi, pembentukan kebijakan, serta krisis ekonomi global itu dibahas secara informal di tengah hutan ini guys. Ada juga teori tentang keterkaitan dengan grup-grup rahasia lain. Ya diantaranya Skull and Bones, mungkin kalian pernah dengar, Bilderberg, and the one and only Freemason. Semua jaringan kekuasaan elit saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ya udah kayak jaring laba-laba guys. Dan salah satu simpulnya adalah Bohemian Grove. Kita masuk ke pertanyaan paling umum dan paling mendasar dari gue, ya mungkin dari kita juga ya, kita semua. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di Bohemian Grove? Jawaban resminya, ya nggak ada guys. Mereka cuma bilang Bohemian Grove itu adalah summer camp, tempat kumpulnya para elit dan orang-orang penting. Ya kalau begitu ceritanya, kenapa harus dilakukan di dalam hutan seluas 1.100 hektar? Kenapa ada ritual pembakaran? Kenapa peserta yang hadir hanya pria aja, nggak ada wanitanya? Dan kenapa presiden yang datang itu dari sana-sana lagi? Nggak ada tuh dari negara-negara lain atau negara-negara tetangga di sekitarnya. Ya semua pertanyaan-pertanyaan itu ngegantung gitu aja guys. Dan jawaban yang selama ini tersebar di halayak ramai gitu ya, itu nggak lebih dari sekedar spekulasi. Gue juga berhasil nih menemukan fakta-fakta terkait Bohemian Grove. Yang pertama, yang tadi udah sempat gue mention, bahwa di sana diadakan ritual penyembahan Dewa Moloch, yang mana ini diasosiasikan dengan ritual pengorbanan manusia. Yang kedua, Bohemian Grove dijadikan tempat untuk merancang tatanan dunia baru. Nah tadi gue sempat mention juga kan bahwa mereka membahas ya urusan dunia di tempat ini secara informal. Banyak yang meyakini bahwa sebetulnya mereka itu berkumpul untuk mengadakan rapat rahasia guys, untuk membahas segala hal. Ya contohnya kayak perang, ekonomi global, teknologi, bahkan arah sejarah. Nah salah satu contohnya, mungkin kalian familiar dengan Project Manhattan, proyek pengembangan nuklir pertama kali yang dinahkodai oleh Bapak Nuklir Dunia,
Ada yang tahu siapa? Yes, Julius Robert Oppenheimer. Yang ketiga, kultus maskulinisme elit. Ya katanya kan ini man only agenda guys. Hanya laki-laki aja pesertanya gitu ya. Rumor yang berkembang, tempat ini jadi markas rahasia elit patriarki global. Dan banyak yang meyakini juga, Bohemian Grove adalah sarang dari aktivitas seksual sesama jenis. Yang keempat, ritual psikologis. Nah itu tadi guys, cremation of care oleh para anggota Bohemian Club dijadikan ajang untuk membakar rasa ragu dan juga beban moral sebelum mengambil keputusan-keputusan besar. Ini kalau begini kenyataannya, ini gila banget sih. Gue jadi keinget sama dulu tuh sempat ada isu, ya belum lama ya, ada isu untuk menanamkan chip di otak manusia. Ya kalian pasti tahu lah. Yang pernah denger isu ini gue yakin tahu lah siapa inisiatornya. Ya jangan-jangan beliau ke Bohemian Grove dulu kali ya sebelum mencetuskan ide gila itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, simbolisme burung hantu. Nah ini juga yang tadi sempat gue mention ya guys, bahwa burung hantu menjadi simbol ilmu pengetahuan tersembunyi dan juga pengintaian atau pengawasan. Simbol burung hantu ini juga dipakai di uang dolar guys, sebagai representasi dari organisasi Illuminati atau Freemason. Itu dia tadi guys, Bohemian Grove. Ya mungkin ini hanya sekedar tempat nongkrong kali ya. Tapi nongkrong di situ orang-orang kuat. Orang-orang yang punya power untuk membahas semua urusan dunia. Yang mana ini dibahasnya dengan obrolan-obrolan santai sambil ngopi. Dan kalau keputusan dunia aja bisa dibahas sambil santai sore, sambil nonton teater dengan latar belakang cahaya api unggun, maka pertanyaan yang muncul sekarang bukan lagi itu perkumpulan apa, tapi apa yang sekarang sedang mereka rencanakan. Kita sampai di akhir kelas. Buat kalian semua, makasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka video ini, share juga sebanyak-banyaknya, dan tentunya klik tombol subscribe supaya gue tetap bisa ajak kalian masuk ke kelas-kelas yang gak ada di sekolah. Oh, follow juga Instagram gue @fishmal. Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Bye.